Bagaimana cara kita menyembah Allah? Kita laksanakan perintahnya. Allah perintah kita solat. Allah perintah kita solat. Aqimus sholah. Laksanakan solat. Kita laksanakan solat. Allah perintahkan kita berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Bu, kemarin puasanya penuh kagak? Pasti kagak. Kalau bapaknya penuh nggak puasanya? Atau ada yang datang bulan? Itulah hebatnya orang Indonesia. Orang Amerika bayar bermiliar-miliar untuk datang ke bulan, tapi orang Indonesia tiap bulan wanitanya kedatangan bulan. Alhamdulillah. Diri kita juga punya hak terhadap diri kita sendiri. Waktu kecil kita sering bernyanyi, bangun tidurku terus tidak lupa menggosok. Itu hak tubuh kita supaya disucikan dan dibersihkan. Keluarga juga punya hakku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Dengan cara apa? Didik keluargamu dengan ilmu agama dan ilmu dunia. Dengan ilmu agama kita sukses di akhirat. Dengan ilmu dunia kita sukses di dunia insyaallah. Allahumma amin. Dan yang berikutnya, tetangga pun punya hak terhadap kita. Apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Barang siapa beriman kepada Allah hari akhir, muliakanlah para tetangganya. Kembali kepada Pak Agung. Subhanallah, pemirsa yang dirahmati Allah, itulah tadi dunia adalah alat untuk mencapai akhirat, dan masih pula banyak orang yang tidak percaya tentang hadiah yang diberikan Allah di akhirat. Padahal sudah jelas ketika kita mengimani Allah dan Rasulnya, ada seorang manusia yang telah dibukakan sedikit tentang akhirat, yaitu Rasulullah SAW. Percayakah kita atau kita menolaknya? Nah, pada segmentasi yang berikutnya, kita akan membahas lebih dalam lagi bahwa begitu banyak manusia yang tertipu dengan kenikmatan dan keindahan dunia ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Jamaah Masjid Al-Badar, mohon maaf, Jamaah Masjid Nurul Badar, para pemirsa titiwan yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama kita, agama Islam yang mulia ini memandang dan mengajarkan bahwa bicara tentang kebahagiaan bukan berarti kita bicara seputar masalah materi. Walaupun Islam sendiri juga memandang bahwa materi itu penting dan merupakan bagian dari unsur-unsur yang membentuk kebahagiaan seorang mukmin. Oleh karena itu, Islam sangat memberikan perhatian yang besar terhadap unsur-unsur maknawi lainnya, seperti memiliki iman yang tangguh, memiliki akhlak yang unggul, akhlak yang mulia sebagai cara untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Min sa'adati bani Adam," di antara unsur-unsur yang membentuk atau menjadi faktor membuat seseorang anak Adam itu menjadi bahagia. Yang pertama adalah al-mar'atus sholihah, istri yang soleh. Yang kedua adalah wal maskanus sholih, yakni rumah yang soleh. Bagaimana rumah yang soleh itu? Terjemahnya dalam bahasa kita adalah rumah yang enak ditempati, rumah yang nyaman, yaitu baiti jannati. Yang ketiga syaratnya atau faktornya adalah faktor al-markabus soleh, kendaraan atau tunggangan yang soleh. Apa tunggangan yang soleh?
Tunggangan yang soleh itu adalah tunggangan yang baik, yang bagus, yang nikmat kita pakai untuk melakukan perjalanan. Saya bahas satu persatu. Yang pertama al-mar'atus solihah, yaitu istri yang solehah. Istri solehah ini bukan hanya menjadi faktor penentu kebahagiaan seorang laki-laki, tetapi juga merupakan perhiasan dunia yang paling indah. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus solihah. Setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri saleha, perhiasan terindah. Mau Bu jadi istri soleha? Bapak mau punya istri soleha? Ibu tahu nggak ciri-ciri istri soleha? Bapak tahu nggak ciri-ciri istri soleha? Nggak tahu, mau dikasih tahu? Ibu tahu nggak ciri-ciri istri soleha? Mau diberitahu? Ibu tahu nggak ciri-ciri istri soleha? Nggak tahu, mau dikasih tahu? Alhamdulillah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan kepada para sahabat, di antara ciri-ciri istri solehah itu adalah yang pertama, idza nazara ilaiha sarathu, apabila suami memandangnya maka dia membuat hati suaminya senang. Bagaimana cara membuat hati suami senang? Kalau dipandang senyum, Bu, jangan bimoli. Tahu bimoli enggak? Bibir monyong 5 mili. Ditegur suami, ya yang kasih senyum, sarat hu, salah satunya dengan cara tersenyum. Yang kedua, wa idza amaraha ata'athu, apabila diperintah oleh suaminya dia taat pada suaminya. Mami, papi, ya papi, mami datang. Mana dong kopi papi? Ini papi. Pintar kamu. Mami, sudah pakai baju belum? Udah papi. Tidur yuk. Baju tidur maksudnya. Jadi diajak tidur. Ciri yang ketiga adalah idza ghaba anha hafizathu, apabila suami jauh dari istrinya alias keluar rumah, bagaimana sikap istrinya? Sikapnya adalah hafizathu, harus bisa menjaga nama baik suami dan nama baiknya sendiri. Ku inginkan dia yang punya setia, yang mampu menjaga kesuciannya. Saat ku tak ada, ku jauh darinya, kemanapun jadi penjaganya. Itu ciri istri solehah. Sudah solehah belum nih? Insya Allah, Allahumma amin. Yang kedua kata Rasulullah tadi, unsur bahagianya seseorang adalah al-maskanus soleh, rumah atau tempat tinggal yang soleh, yang intinya adalah baiti jannati. Bagaimana cara terwujudnya baiti jannati? Caranya adalah harus mengajarkan nilai-nilai Islam dan mengamalkannya di dalam rumah tangga itu. Insya Allah rumah tangganya tentram, rumah tangganya damai. Insya Allah akan menjadi baiti jannati. Allahumma amin. Terakhir adalah kendaraan yang baik kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita punya kendaraan yang mewah, boleh kita punya kendaraan yang mahal, tapi gunakanlah kendaraan itu selain untuk bekerja, selain untuk rekreasi, kita gunakan untuk mengantarkan kita kepada rumah-rumah Allah yang di dalamnya kita beribadah, yang insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kembali ke Pak Agung. Pemirsa yang dirahmati Allah, itulah tadi kriteria untuk mencapai kebahagiaan seperti yang diuraikan oleh hadis Imam Ahmad. Ada 3 unsur tadi, istri yang solehah, kemudian rumah dan kendaraan. Tetapi yang paling pasti, bukan itulah tujuan kita hidup di dunia. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan Minusaku, dan sampailah kita di segmen yang ke-7, segmen tanya jawab. Insya Allah dari 3 penanya yang telah kami siapkan ini akan semakin menggali tentang pemahaman kita tentang materi kita, yaitu menikmati iman. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, hari ini kita dapat ilmu
luar biasa. Saya ingin bertanya kepada Ustadz Tirta. Tadi udah dijelaskan bahwa hak Allah terhadap hambanya adalah untuk beribadah kepadanya. Bahkan di dalam Al-Quran juga udah jelas-jelas Allah bilang bahwa dia ciptakan kita tujuannya hanya untuk beribadah. Kadang-kadang gini Pak Ustadz, ada orang salah memaknai ayat ini gitu ya. Kalau beribadah terus kapan cari duitnya gitu. Terus Allah kan nggak nurunin dolar dari langit gitu. Nah terus pertanyaan saya, dalam beribadah ini apakah hanya sebatas dalam sholat, dalam baca Quran atau dalam puasa saja? Dalam bentuk hal lain ada nggak beribadah yang mendekatkan diri kepada Allah gitu? Terima kasih. Terima kasih Eva. Kami persilakan kepada Ustadz Tirta. Terima kasih, sebuah pertanyaan yang luar biasa. Untuk menjawab ini saya menyampaikan sebuah ilustrasi. Di zaman Rasul dulu ada seorang wanita datang kepada Rasulullah melaporkan perihal suaminya. Apa masalah dengan suaminya? Masalahnya adalah suaminya selalu beribadah, sholat sunat, baca Al-Quran, tetapi istrinya dibiarkan kedinginan. Tahu maksudnya Bu? Lapor kepada Rasulullah, kemudian Rasul, bawa suamimu ke sini, kata beliau. Kurang lebih begitu. Kemudian beliau nasihati begitu. Suami si wanita itu datang kepada Rasulullah. Ana usalli wa ana asumu. Saya ini sholat, kata Rasul. Saya ini puasa. Tetapi saya juga wa atazawwaju. Saya juga menikah. Saya juga mengawini istri saya. Nikah dulu baru kawin ya Bu ya. Bukan kawin dulu baru nikah. Nah dari hadis ini kita dapat pahami bahwa sesungguhnya yang namanya ibadah itu adalah segala perbuatan yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita lakukan, bahkan sesuatu yang tidak kita lakukan atau diam saja, kalau itu niatnya mencari ridho Allah juga dinilai ibadah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, maka ucapkanlah kata-kata yang baik dan berkualitas. Kalau tidak bisa, aulias mud, diam saja. Diam pun bisa menjadi ibadah. Kemudian kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ibadah itu kita bagi dua garis besarnya. Yang pertama adalah ibadah ghairu mahdoh, yang kedua ibadah mahdoh atau sebaliknya ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh. Kalau yang mahdoh itu yang jelas tata caranya, ada sholat, apalagi ada zakat, apalagi ada puasa, ada haji. Kalau yang ghairu mahdoh itu yang tidak ditetapkan tata cara khususnya, seperti misal ibadah bersilaturahmi, kemudian kita beribadah dengan cara apa? Tersenyum saja sudah merupakan ibadah. Jadi tidak ada alasan untuk meninggalkan ibadah itu untuk mencari kehidupan dunia ini. Terima kasih. Pemirsa yang dirahmati Allah, Allah menghendaki kita untuk konsisten dalam beriman. Tetapi di lain sisi, Allah membolak-balikan hati kita. Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi 'ala dinik. Inilah rahasia agar kita selalu butuh kehadiran Allah di setiap lini kehidupan kita. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, saya ingin mengakhiri dengan sebuah lagu. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada.
Kenapa? Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Lanjut, saya akhiri dengan sebuah pantun. Pergi berkemah membawa juadah, juadah dibawa untuk dimakan. Kini ceramah selesailah sudah, salah dan khilaf mohon dimaafkan. Terima kasih.